Selamat malam keluarga Allah, kita bersyukur dapat kembali beribadah di malam ini. Kita bersama telah melakukan aktivitas dalam pekerjaan dengan segala lelah, perjuangan, air mata sekaligus kekuatan yang Allah beri. Sebagai orang beriman, ladang pekerjaan yang Tuhan percayakan bukan saja ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan juga ladang perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam kerja yang tekun, kita menunjukkan giat dan tanggung jawab. Dalam melakukan pekerjaan, kita juga menghadirkan damai sejahtera yang Allah berikan. Mari kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu sepanjang hari ini. Allah memberkati, memelihara, menemani kami di sepanjang aktivitas kami. Kami sungguh merasakan bahwa ladang pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, melaluinya Allah mencukupkan kebutuhan, namun jauh lebih dari itu, melalui ladang pekerjaan itu, kami diberikan kesempatan untuk boleh menyatakan damai sejahtera dari Tuhan. Malam hari ini ya Bapa, kami mau beribadah, Bapa kiranya pimpin kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang ada di dalam benak saudara ketika ada yang bertanya, siapakah murid-murid Yesus? Siapa yang ada dalam benak saudara? Apakah 12 murid Yesus? Atau ada yang lainnya? Ataukah memang cukup hanya yang 12 murid Yesus? Bagaimana ternyata jika lebih dari 12? Sebab memang dibutuhkan lebih dari 12. Lukas 10 ayat 2 berbunyi demikian. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya.
ya Tuhan, karena Engkau sudah menarikku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka atasku. Ya Tuhan, kepadamu ku teriak memohon, dan Engkau telah menyembuhkan penyakitku. Kau telah mengangkatku dari kematian, Kau hidupkan aku. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi nama-Nya, nama-Nya yang kudus. Hanyalah sesaat Ia murka padamu, namun sepanjang hidup murah hati padamu. Di sepanjang malam ada ratap tangis, di pagi sorak-sorai. Dalam kesenangan hatiku berkata padamu, aku takkan goyah selamanya ya Tuhan. Kau tempatkan aku atas gunung-gunung yang kokoh dan teguh. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi nama-Nya, nama-Nya yang kudus. Padamu ya Tuhan aku datang berseru, apakah untungnya tertumpahnya darahku, kalau aku turun dalam lubang kubur, dapat kau debu bersyukur. Kasihani aku Tuhan, dengarlah penolong. Aku yang meratap Kau ubah menari-nari, kain kabung Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi nama-Nya, nama-Nya yang kudus. Agar jiwaku nyanyikan mazmur bagimu, janganlah berdiam diri wahai jiwaku. Ya Tuhan Allahku, ku nyanyikan syukur selamanya bagimu. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi nama-Nya, nama-Nya yang kudus. Mari keluarga Allah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kala firman akan diwartakan bagi kita, mari berdoa. Bimbinglah kami ya Bapa, kala kami akan membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam terang Roh-Mu yang kudus kami dituntun dalam pengertian yang baik akan firman-Mu dan belajar melakukannya dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca Injil Lukas 10 ayat 1 sampai 12, Injil Lukas 10 ayat 1 sampai 12 dan dilanjutkan ayat 17 sampai 20. Perikop ini diberi judul Yesus mengutus 70 murid.
Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, saat kita ditanya ada berapa murid Yesus, secara cepat kita menjawab ada 12 murid. Namun dari kisah yang tadi kita baca, berbicara tentang 70 orang yang diutus oleh Yesus. Setelah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tentang hal mengikuti Yesus yang tercatat dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62, maka setelahnya Yesus menunjuk 70 murid yang lain. Ini semacam magang ya, keluarga Allah, semacam magang atau masa pelatihan. Saat Yesus masih bersama mereka, misinya mesti sama dengan misi pelayanan Yesus, yaitu menyembuhkan orang sakit dan mengatakan kepada mereka bahwa kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. 70 murid itu diutus berdua-dua pergi mendahului Yesus menuju tempat-tempat yang akan dilalui oleh Yesus. Pengaruh dan karya Yesus makin meluas sehingga ia pergi ke tempat-tempat lain untuk memberitakan kerajaan Allah. Yesus mengutus mereka mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang akan ia kunjungi. Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem, dan karena itu mungkin ia akan melewati desa-desa yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. 70 utusan itu mendahului Yesus dan melakukan pratinjau terhadap ataupun tentang pekerjaan Yesus sendiri. Para utusan 70 murid ini pergi berdua-dua, berpasangan. Kita dapat menduga bahwa perutusan dengan berpasangan menunjukkan dalam berpasangan mereka dapat menjadi kawan, menjadi sahabat, saling menguatkan, mengingatkan, menegur dalam kasih selama menjalani tugas perutusan. Apa alasan Yesus mengutus 70 murid? Alasannya adalah tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
pasal 10 ayat 2 tadi. Kata tuaian di sini merujuk pada istilah pertanian. Ladang yang digarap menumbuhkan tanaman. Tanaman yang dirawat dengan baik ternyata menghasilkan buah untuk dituai. Apabila tuaian itu tidak diambil, maka tuaian bisa diambil orang atau bisa juga rusak. Ada banyak orang yang sudah mendengar, yang melihat Yesus, yang mengalami Yesus, dan mereka rindu untuk hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Jika hanya mengandalkan 12 murid, maka akan kurang. Diperlukan sumber daya yang perlu untuk ditambah. Dan itu dapat terjadi jika meminta kepada Allah. Di ayat 2, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Para murid diperintahkan agar meminta kepada Tuhan karena dialah sang empunya ladang yang dituai. Yesus adalah Allah yang empunya tuaian dan menyatakan, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Ini hendak menyatakan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengutus. Sekaligus Yesus mengatakan bahwa dalam tugas memanen tuaian bukan berarti tugas itu tanpa resiko. Resiko itu digambarkan seperti anak domba di tengah serigala. Mari keluarga Allah, bayangkan anak domba yang kecil, yang imut, yang lucu, tapi juga sekaligus yang rentan diutus ke tengah serigala yang ganas. Domba yang dewasa saja bisa kocar-kacir ya ketika menghadapi serigala. Apalagi ini anak domba. Apa maknanya? Bahwa para utusan ini dapat mengalami penolakan. Bahkan penolakan yang kejam. Dan dalam menghadapi itu semua, para utusan harus menghadapinya dengan keberanian. Dalam konteks masa kini, sekumpulan serigala itu bisa saja mewujud ya dalam penolakan verbal atau dalam aksi kekerasan, persekusi, atau bullying dan tindakan jahat lainnya yang ditujukan pada utusan-utusan Allah. Dalam rangka penugasan yang penuh dengan tantangan dan resiko, sang pengutus memperlengkapi utusannya. Tuhan mencukupkan. Para utusan dilarang membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan, bahkan juga kasut. Para utusan hanya mengandalkan pemeliharaan Allah, sehingga kemelekatan pada kepemilikan bisa saja menjadi halangan bagi para utusan ini. Yang kedua, mereka dilarang memberi salam kepada siapapun. Yang artinya para utusan hanya fokus pada tujuan menuju ladang perutusan. Dalam konteks saat itu, padang gurun di Timur Tengah dengan memberikan salam artinya mengundang orang untuk singgah dan kemudian menjamu mereka, sehingga dengan demikian bisa saja membuat para utusan ini dapat berlama-lama dan membuat perjalanan mereka tertunda. Tujuan utama adalah ladang perutusan. Kesempatan keramat tamahan ada saatnya setelah tugas utama, tugas perutusan dijalani sampai selesai. Yang kemudian adalah damai sejahtera. Ketika mereka memasuki suatu rumah, mereka mengatakan damai sejahtera bagi rumah ini. Jika dalam rumah itu ada orang-orang yang memang mencintai damai, maka salam damai sejahtera akan tinggal dalam rumah itu. Namun apabila salam itu ditolak, maka salam damai sejahtera itu tidak akan sia-sia sekalipun ditolak. Karena apa? Karena salam itu kembali kepada mereka yang menyampaikannya.
Artinya ketika salam damai sejahtera itu pun ditolak, murid-murid tidak boleh marah. Apalagi dengan kasar mencela orang yang menolak salam mereka. Tentang ini kita teringat di Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 55 tentang Yesus dan orang Samaria. Ketika orang-orang Samaria menolak Yesus saat mengetahui Yesus hendak melakukan perjalanan ke Yerusalem. Ya, jadi orang Samaria kemudian menolak Yesus. Dan Yakobus Yohanes mengatakan, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit dan untuk membinasakan mereka?" Yesus justru menegur mereka dan memilih pergi dari desa itu ke desa yang lain yang mau menerima kedatangannya. Kemudian ketika mereka sudah diterima di satu rumah, maka mereka tinggal dalam rumah itu. Makan dan minum apa yang diberikan sesuai yang diberikan oleh yang empunya rumah. Seorang pekerja layak mendapatkan upahnya. Sekalipun mereka tidak membawa bekal dalam perjalanan, namun hidup mereka dijamin, hidup mereka terpelihara. Mereka menerima makanan agar kebutuhan mereka ditopang. Dimanapun mereka diutus, mereka siap menjalankannya. Karena itu ketika yang empunya rumah menerima mereka dengan baik dan memberikan layanan kepada mereka, para utusan berterima kasih dan wujud terima kasih dengan tinggal di sana dan melakukan pekerjaan perutusan. Apa yang mereka lakukan? Para utusan diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Orang sakit itu menderita begitu banyak aspek keluarga Allah, ya. Baik itu fisik, lalu kemudian ekonomi, dan karena sakit, lalu kemudian ekonomi bisa juga berdampak pada spiritualitas mereka, relasi mereka, bahkan juga membawa rasa sakit dalam jiwa mereka. Kepada mereka para utusan menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tindakan memulihkan bagi orang-orang yang sakit adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Hadirnya tanda kerajaan Allah adalah wujud pemulihan atas kehidupan. Ketika mereka masuk dalam kota dan mereka tidak diterima, maka para utusan pergi ke jalan raya dan mengatakan, "Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan kepadamu terhadapmu. Namun ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat." Walau mereka menolak para utusan, tetapi kerajaan Allah tidak akan bisa ditolak oleh siapapun. Para utusan, para murid ini berangkat ke wilayah perutusan. Dan ketika mereka sudah selesai menjalankan tugas perutusan mereka menceritakan tentang apa yang sudah mereka kerjakan. Mereka menceritakan dengan gembira bahwa karena kuasa nama Yesus, maka kuasa jahat itu takluk. Yesus mengatakan bahwa kuasa itu diberikan pada mereka agar tidak ada yang mencelakakan mereka. Namun sesungguhnya yang menjadi kegembiraan terbesar bukanlah terletak pada takluknya roh-roh jahat itu, melainkan karena nama mereka terdaftar di surga. Para utusan ini bergembira, bersukacita utamanya karena menjadi bagian hidup sang sumber kebahagiaan yang sejati. Keluarga Allah, saya dan saudara juga adalah bagian dari 70 utusan di masa kini yang diutus untuk berkarya. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita meneruskan kasih, damai, dan pemulihan yang telah Allah karuniakan bagi kita. Kita pun diingatkan bahwa panggilan perutusan bukan bertujuan meraih kesuksesan atau sekedar mencapai target, melainkan karena kita telah dijadikan sebagai bagian dari kerajaan Allah untuk mewartakan kabar sukacita. Dan sukacita itu kita alami karena nama kita
turut terdaftar di surga. Keluarga Allah, saya mau menutup perenungan ini dengan kutipan dari Santa Teresa dari Avila. Kristus tidak memiliki tubuh kecuali tubuhmu. Tidak ada tangan, tidak ada kaki di bumi kecuali milikmu. Matamu adalah mata yang melaluinya Kristus melihat belas kasihan pada dunia. Kakimu adalah kaki yang dengannya Kristus berjalan untuk mengerjakan kebaikan. Apa maknanya? Tindakan belas kasih dan kebaikan Kristus kepada dunia terjadi melalui tubuh kita, melalui tindakan kita, melalui setiap pilihan-pilihan hidup kita. Saya ulangi, tindakan belas kasih kebaikan Kristus kepada dunia itu terjadi melalui tubuh kita, melalui tindakan kita, melalui pilihan-pilihan hidup kita. Setiap tindakan kita, pilihan-pilihan hidup kita adalah perpanjangan dari kasih sayang dan belas kasihan Allah. Betapa pentingnya bagaimana kita memandang dan melihat orang lain dan dunia. Karena melalui pandangan kita, melalui cara kita melihat mereka, Kristus melihat dan melakukan belas kasih. Kaki kita adalah setiap langkah kita dapat membawa belas kasih dan kebaikan Kristus pada dunia. Amin. Saat hening untuk kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah ingin didoakan, mari menghubungi kami di nomor 081281889191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari berdoa. Setiap pilihan hidup kami, tindakan kami, cara kami memandang kehidupan dan sesama, pada saat itulah maka pilihan-pilihan hidup kami, tindakan kami, semestinya menjadi perpanjangan belas kasih dan pemulihan Allah bagi dunia. Dimulai dari tempat yang terkecil, rumah, keluarga. Tindakan kami, perkataan kami, cara kami melihat anggota keluarga kami, berdasarkan dan didasari oleh kasih Tuhan. Ketika kami ada di tengah-tengah pekerjaan itu bukan sekedar ladang bagi kami mencari nafkah, melainkan sebagai ladang perutusan. Justru ketika kami bekerja, justru dalam tindakan kami, dalam upaya kami melakukan tanggung jawab yang dipercayakan, itu adalah kesempatan bagi kami mewartakan kasih Tuhan. Mengerjakan pekerjaan dengan baik, dengan kejujuran, dengan integritas, dengan penuh pengabdian, sehingga apa yang kami lakukan ini boleh menjadi teladan bagi para kolega kami. Dengan demikian, ya Allah, kami boleh menjadi bagian dari utusan-utusan Kristus untuk boleh mewartakan kabar sukacita dan juga membawa pemulihan bagi sesama kami. Terima kasih ya Allah, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus juga terpilih sebagai pewarta, menyampaikan kabar sukacita pada semua makhluk. Kita adalah bagian dari 70 orang utusan di masa kini. Kita diutus melakukan tugas pewartaan kabar sukacita yang memulihkan. Mari kita memuji Tuhan. Kuutus kau.
jiwa syarat berkeruh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu. Namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, Dengan berdiri, mari kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Sila duduk, kita bersatu teduh sejenak. Terima kasih, selamat malam.